Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai seminar proposal skripsi yang telah kami ajukan. Perkenalkan, saya Feren Erlangga dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 19, beserta rekan saya Janis Wardila Ningsih dengan NIM 24, serta dua dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Eka Lutfi Septiani, STMT, dan Bapak Abdul Halim, STMT, PhD. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya COVID-19. COVID-19 sendiri telah ditetapkan oleh WHO sebagai wabah dunia, di mana di Indonesia sendiri per tanggal 13 Oktober tahun 2020 didapatkan data sebanyak 341.000 manusianya terjangkit COVID-19, di mana 12.000 diantaranya meninggal dunia. Lantas, apa itu COVID-19? COVID-19 sendiri itu merupakan penyakit yang berbasis pneumonia. Pneumonia sendiri itu merupakan radang paru-paru yang disebabkan oleh suatu infeksi. Infeksi ini dipacu oleh sebuah virus yang dinamakan coronavirus kedua. SARS-CoV kedua ini akan mengalami penyakit yang pernafasan yang ringan hingga ke akut, di mana SARS-CoV kedua ini diyakini masih satu famili dengan MERS dan juga SARS. Mengetahui bahayanya COVID-19 ini, maka kita perlu tahu mengenai rantai penyebaran virus 19 ini, COVID-19, di mana ada dua cara. Yang pertama melalui droplet. Droplet sendiri itu merupakan tetesan air yang keluar ketika kita berbicara, bernyanyi, bersin, ataupun batuk, di mana dia akan mengandung virus berukuran 10 dan 5 mikrometer. Yang kedua adalah melalui aerosol. Aerosol sendiri itu merupakan partikel air yang tersuspensi di udara, di mana partikel air tersuspensi di udara ini disebabkan adanya droplet yang menguap sebelum mencapai ke tanah, sehingga ukurannya bisa lebih kecil, yaitu kurang dari 5 mikrometer. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita semua untuk menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dapat digunakan, yang pertama yaitu ada masker wajah. Masker wajah ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada masker bedah, masker N95, dan juga masker kain. Kemudian yang kedua ada respirator, dengan beberapa jenis diantaranya air purifier respirator, powered air purifying, supply air respirator, dan self-contained breathing apparatus. Dikarenakan masker bedah dan masker N95 ini dikhususkan untuk tenaga medis, sehingga masyarakat umum lebih memilih menggunakan masker kain. Tentunya penggunaan dari masker kain ini memiliki beberapa dampak. Di antaranya dampak positif yaitu karena masker ini dapat digunakan berulang kali karena dapat dicuci. Yang kedua yaitu mengurangi sampah, dan yang ketiga harganya yang lebih terjangkau. Untuk dampak negatif dari penggunaan masker kain ini yaitu data kinerja bahan kain yang digunakan masih sangatlah minim. Dan yang kedua, masker kain ini hanya bisa menyaring droplets, tidak aerosol. Lalu, kami memiliki ide penelitian skripsi dengan judul Waste to Functional Materials, Masker Superhidrofobik, Antibakteri, dan Proteksi Sinar UV. Lantas, apakah yang membedakan masker ini dengan masker konvensional yang telah beredar di pasaran dan telah mendapatkan SNI? Masker ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu bersifat superhidrofobik. Superhidrofobik sendiri memiliki pengertian anti air, dikarenakan masker ini akan di-coating dengan polistiren. Yang kedua yaitu memiliki sifat antibakteri, dikarenakan masker ini terdapat penambahan ZNO di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu memiliki sifat proteksi sinar UV, di mana akan memproteksi si pengguna dari paparan sinar UV. Nah, untuk menunjang kesuksesan daripada skripsi ini, kami memerlukan beberapa alat. Di antaranya adalah labu ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, penggaris, magnetic stirrer, gunting, petri dish, serta serangkaian alat deep coating. Tentunya kami memerlukan beberapa bahan juga. Yang pertama adalah kain katun, di mana kain katun ini kami dapatkan melalui penjual konvensional. Yang kedua ada etanol, metanol, aseton, seng asetat, HCl, dan yang terakhir adalah limbah polistiren, di mana dalam nama dagangnya adalah styrofoam. Lantas, mengapa kita memanfaatkan limbah polistiren ini? Karena dalam nyatanya, styrofoam ini tidak dapat terdegradasi oleh tanah, sehingga mengakibatkan ketika tidak ditangani dengan baik, maka akan merugikan lingkungan dan berdampak pada masyarakat luas. Polistiren sendiri itu merupakan komponen daripada beberapa stirena, di mana stirena itu merupakan komponen aromatik yang paling sederhana dengan sebuah rantai sisi tidak jenuh. Stirena sendiri itu merupakan hidrokarbon siklik berbentuk cair, tidak berwarna, mudah menguap, dan memiliki bau yang manis. Di mana dalam polistirennya ini dia juga mempunyai karakteristik yaitu anti air, di mana yang akan kita manfaatkan untuk
coating tadi. Untuk mendukung pembuatan masker ini, kami juga menambahkan ZNO. Kenapa digunakan ZNO? Karena ZNO menunjukkan penyerapan cahaya yang tinggi di daerah UVA dan UVB. Kemudian ZNO memiliki struktur kristal Wurtzite, di mana lebih stabil pada kondisi ambien. Dan juga ZNO memiliki sifat antibakteri yang apabila bertemu dengan sel bakteri, maka ZNO akan teradsorb ke permukaan sel bakteri dan mengganggu dinding sel bakteri. Untuk pembuatan ZNO sendiri terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode top down dan yang kedua bottom up. Kedua metode ini tentu memiliki kelebihan sendiri. Untuk metode top down sendiri memiliki artian memecah partikel yang berukuran besar menjadi partikel yang lebih kecil berukuran nano. Untuk bottom up sendiri memulai dari atom-atom atau molekul-molekul yang diassembly untuk membentuk partikel yang berukuran nanometer. Karena alat yang terbatas, maka kami memilih metode bottom up untuk pembuatan ZNO. Selanjutnya, metode kerja dari penelitian kami ini, pertama yaitu mensterilisasi kain katun, yang kedua pembuatan material ZNO dengan metode bottom up, yang ketiga coating kain katun dengan polistiren, dan yang terakhir karakterisasi dari masker. Metode yang pertama merupakan sterilisasi kain katun dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi residu yang masih ada di dalam kain katun yang telah kita beli. Di mana kain katun ini nanti yang pertama akan kita potong menjadi seukuran masker, di mana ukurannya 25,5 cm dikalikan 15,3 cm. Kemudian akan kita rendam dengan menggunakan aseton selama 1 jam, dan kemudian akan kita rendam kembali menggunakan metanol selama 1 jam. Setelah itu akan kita keringkan selama kurang lebih 12 jam. Yang kedua adalah pembuatan material ZNO dengan menggunakan metode bottom up sekaligus sintesa kepada kain katun yang telah tersterilisasi. Yang pertama prosesnya adalah melarutkan serbuk zinc asetat dengan menggunakan HCl yang kemudian akan bereaksi akan membentuk zinc chloride. Zinc chloride ini nanti akan diendapkan dengan menggunakan natrium hidroksida, kemudian akan bentuk perkusol zinc chloride yang kemudian akan kita gunakan untuk kita rendam dengan menggunakan kain katun yang telah tersterilisasi, sehingga nanti akan tersintesa secara otodidak, dan kemudian kita lakukan penyaringan, pencucian, dan pengeringan. Selanjutnya adalah coating kain katun dengan polistiren. Polistiren ini kita siapkan di mana tadi kita telah menemukan beberapa styrofoam yang kemudian kita akan haluskan hingga berukuran 1 mm. Kemudian styrofoam yang telah berukuran 1 mm ini akan kita larutkan dengan aseton dengan komposisi massa daripada polistiren dengan aseton ini sebesar 1%, 3%, dan 5%. Kemudian kita gunakan larutan ini untuk merendam kain katun yang telah tersintesa dengan ZNO dengan kurun waktu setiap 1 menit, 5 menit, dan 30 menit, sehingga akan dihasilkan kain katun dengan coating polistiren. Untuk karakterisasi dari masker yang kami buat sendiri dilakukan beberapa pengujian. Uji yang pertama yaitu uji tahan air dan water drop test dengan cara meneteskan air dengan jarum suntik di atas permukaan masker yang telah di-coating. Kemudian menunggu selama 30 menit untuk membuktikan apakah masker ini bersifat anti air. Yang kedua yaitu uji karakteristik menggunakan SEM atau scanning electron microscope untuk mengetahui morfologi serta struktur dari permukaan masker kain katun yang kami buat. Yang terakhir yaitu uji antibakteri dengan menggunakan variabel bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Caranya yaitu dengan menyiapkan alat-alat yang telah disterilisasi, kemudian menyiapkan petri dish yang telah disterilisasi untuk ditambahkan nutrien agar, dan juga penambahan kain katun yang telah di-coating, lalu selanjutnya ditambahkan bakteri gram positif berupa Bacillus atau bakteri gram negatif berupa Pseudomonas. Lalu menginkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius, dan yang terakhir mengamati serta mengukur diameter dari zona bebas bakterinya. Dari penjelasan kami diperoleh beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kondisi sintesa terhadap kualitas ZNO yang menempel di masker kain. Yang kedua, bagaimana pengaruh kondisi coating polistiren terhadap kualitas polistiren yang menempel. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penambahan ZNO pada kain terhadap sifat antibakteri. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh coating limbah polistiren terhadap sifat anti air masker kain katun. Sekian penjelasan yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.